Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan membahas tentang pendekatan intertekstual. Nah, kali ini kita akan mengkaji tentang pendekatan intertekstual dalam novel Air Mata Surga, karya Enang Rokajat Asyura. Sebelumnya, aku akan menjelaskan apa sih intertekstual itu. Intertekstual merupakan kajian teks yang melibatkan teks lain dengan mencari dan menelaah hubungan tersebut. Suatu teks dalam kacamata intertekstual lahir dari teks-teks lain dan harus dipandang sesuai tempatnya dalam keluasan tekstual. Nah, dalam kajian ini terdapat dua unsur, yaitu adanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan intertekstual dalam seorang pengarang yang menulis novel yang berjudul Air Mata Surga, yakni Enang Rokajat Asyura. Novel karangan Enang Rokajat Asyura ini merupakan inspirasi atau kisah nyata gadis kecil yang bernama Barah yang memiliki motivasi instrik serta tekad sekuat baja sehingga ia mampu menghadapi segala aral melintang dalam mewujudkan keinginannya menjadi penghafal Al-Quran. Didukung lantunan suara yang merdu selalu membuat orang terkesima mendengarnya. Selain itu, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Adapun yang membuat novel ini berkesan karena disajikan kalimat yang sangat renyah. Tidak hanya itu, novel ini berhasil memainkan perasaan pembacanya. Jadi, dapat dibaca bagi siapa saja tanpa terkecuali. Dengan menghafal Al-Quran akan menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam novel Air Mata Surga ini terdapat perbandingan. Yang pertama, tema. Dalam novel ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tema mayor, meliputi masalah penyakit kanker, osteosarkoma, dan perjuangan penghafal ayat suci Al-Quran. Yang kedua, tema minor, meliputi permasalahan dalam hafalan Al-Quran. Tema dalam novel Air Mata Surga, karya Enang Rokajat Asyura, merupakan tema yang bernilai tinggi. Tema bernilai tinggi adalah tema yang bermanfaat bagi pembaca. Dalam novel tersebut, secara tidak langsung, pembaca dapat mengambil manfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam menghadapi cobaan kehidupan untuk selalu bertawakal. Selanjutnya yang kedua, tokoh dan penokohan. Dalam novel Air Mata Surga, karya Enang Rokajat Asyura, meliputi yang pertama, Barah yang mempunyai sifat baik hati, patuh pada orang tua, cerdas, dan dia yang mempunyai sifat jujur, baik hati, dan sebagai tokoh utama dan beberapa tokoh lainnya yang dapat mendukung cerita seperti Baba Barah atau tanggung jawab. Yang kedua, Mama Barah, yaitu patuh pada suami. Selanjutnya, Papa Dinia, tanggung jawab, peduli sesama. Nah, selanjutnya ada Mama Dinia, yaitu seorang yang baik, peduli sesama. Selanjutnya, Bu Fatima yang berwatak baik hati dan peduli. Nah, yang terakhir itu ada Salema, yaitu seorang yang cerdas dan mudah berteman serta baik hati. Nah,
Dalam tokoh utama dalam novel Air Mata Surga, ia bersifat baik dan mempunyai cita-cita mulia. Ia ingin membagikan hafalan Al-Quran. Tokoh utama dalam novel tersebut dapat dijadikan contoh bagi kehidupan manusia, bahwa sebaik-baiknya pelindung adalah Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga, alur. Dalam novel Air Mata Surga ini terdiri atas tahapan penyetuasian. Yang pertama, keluarga Barah memulai kehidupan baru di Makkah. Terjadinya kemunculan konflik. Selanjutnya, Barah terjatuh di halaman sekolah dan Barah didiagnosis menderita penyakit osteosarkoma pada tungkai kakinya. Maka peningkatan konflik atau rising action. Nah, yang ketiga, Barah harus kehilangan kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Maka terjadilah klimaks. Selanjutnya, Barah kritis dan masuk ruang ICU karena penyakit kanker yang belum dapat diatasi penyebarannya. Maka terjadilah penyelesaian atau denovenem. Baiklah, selanjutnya, semangat Barah dalam menghadapi penyakit kanker membuat seorang dermawan terkutuk hatinya untuk membantu pengobatan Barah ke rumah sakit di London. Sedangkan unsur kemenarikan alur meliputi kebolehjadian. Barah tetap semangat untuk mengikuti musabaqah hifzil Al-Quran, yaitu terdapat sebuah kejutan. Selanjutnya, Baba Barah terkejut melihat Mama Barah terjatuh pingsan di tempat tidur. Nah, atau disebut dengan alur kebetulan. Nah, yang terakhir, Baba Barah dan Papa Dinia bertemu di kedai pinggir jalan atau dalam keadaan tegang. Barah dan Dinia sedang mengikuti ujian seleksi musabaqah hifzil Quran. Dan daya duga bayang, Barah ingin berkunjung ke negara-negara Islam untuk membagikan kertas hafalan Al-Quran. Nah, dalam alur ini terdapat sebuah unsur yang mana dapat kemenarikan alur terjadi untuk membuat pembaca merasa penasaran untuk membaca kelanjutan cerita novel tersebut. Yang keempat, latar. Latar dalam novel Air Mata Surga karya Enang Rokajat Asyura meliputi, yaitu yang pertama, latar tempat. Seperti di taman rumah sakit, di Makkah, distrik hujan, Kairo, rumah Dinia, apartemen, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, latar waktu. Seperti pagi, siang, sore, dan malam. Yang ketiga, latar sosial. Seperti pelajar, dokter, guru, ustazah. Latar dalam novel Air Mata Surga, pengarang menggambarkan dalam latar waktu pagi hari ketika Barah bersiap-siap ingin berangkat sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Andalus. Latar tersebut menunjukkan waktu pagi hari karena pada sekolah dasar kegiatan belajar mengajar dilakukan pada waktu hari. Selanjutnya, yang keempat, sudut pandang. Dalam sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau tokoh Barah sebagai tokoh utama. Yang terakhir atau yang kelima adalah nilai. Nilai religius dalam novel Air Mata Surga karya Enang Rokajat Asyura meliputi, yang pertama, nilai akidah, yaitu sabar. Nah, dalam sifat sabar merupakan sifat yang disukai Allah dan tokoh utama atau Barah yang mempunyai kesabaran yang tinggi, hafalan Al-Quran, dan kecintaan tokoh dalam
membaca dan menghafal Al-Quran yang tinggi karena Al-Quran adalah sebaik-baiknya pelindung. Nah, selanjutnya itu dalam bersyukur. Keluarga Barah yang selalu mengucap syukur karena telah tiba di Makkah. Yang kedua, nilai syariah, yaitu berdoa. Berdoa adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, seperti yang dilakukan Barah untuk mendoakan kedua orang tuanya, yaitu dengan salat. Kewajiban sebagai seorang muslim salah satunya adalah menjalankan sholat seperti yang dilakukan keluarga Barah, melakukan sholat berjamaah. Nah, yang ketiga, nilai akhlak, yaitu berhubungan baik pada tetangga. Sebagai orang yang beragama harus mempunyai sifat baik terhadap lingkungan, seperti yang dilakukan keluarga Barah dan Diniyah yang tinggal satu apartemen, yaitu dalam berakhlak mulia, penanaman akhlak atau perilaku sejak usia dini, seperti yang dilakukan tokoh utama, yaitu ia ingin membagikan hafalan Al-Quran kepada anak seusianya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pendekatan intertekstual dalam novel Air Mata Surga, karya Enang Rokajat Asyura. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.